Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kace. Dulu seorang Islam, sekarang jadi Muslim. Apa bedanya Islam dengan Muslim? Tentu beda. Dalam video ini, saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga Indonesia dipimpin oleh Bapak menjadi negara besar, negara aman, damai dan tentram. Baldatun thayyibatun warabul ghafur. Dalam video ini saya ingin menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Umat Islam menggunakan pedoman kitab kuning, yaitu kitab fikih, yang disebut kitab Safinah, kitab kuning, kitab gundul. Tapi mereka menganggap kitab tersebut kitab Quran. Inilah suatu pemahaman yang keliru. Dan kitab kuning tidak pernah dijelaskan oleh para kiai di masjid dan di pondok pesantren. Karangan siapa kitab kuning itu? Saya jelaskan, kitab kuning adalah karangan Syekh Nawawi yang bermukim di Arab. Dia berasal dari Banten. Dan pengarangnya Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kitab itu bermadzhab Imam Syafi'i. Apa substansi yang ada di dalam kitab kuning? Yaitu rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini dia bentuk kitabnya. Kitab ini adalah Kasifatu saja, Safinatun aja. Kitab ini adalah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai umat Islam. Umat Islam wajib sholat, wajib zakat, puasa. Ini kitabnya. Di sini tertulis rukun Islam. Nah, ini rukun Islam. Dan di sini juga tertulis waktu sholat. Jadi yang sesungguhnya umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu mengikuti alurnya kitab karangan ini, yang disebut kitab Safinah. Inilah yang disebut juga kitab fikih, hasil karangan Syekh Muhammad Nawawi. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada Bapak Kiai Yahya Waloni, Ustadz Abu Somad, dan Gus Nur Raharja, jangan terlalu pede, merasa benar. Sebenarnya Anda ini sudah menyimpang dari Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan kalau mengikuti Isa Al-Masih adalah pengkristenisasian. Padahal Isa Al-Masih Rasul Allah
nabi Allah yang diturunkan oleh Allah tercatat di dalam kitab Al-Quran. Inilah kitab Al-Quranul Karim yang dulu saya bawa ketika saya pulang hajian dari Mekah tahun 97. Di dalam kitab ini tertulis bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ini di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Sekali lagi, saya katakan Allah tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Al-Quran menjelaskan tentang orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 45 dan ayat 55. Isa Al-Masih adalah ruh Allah. Itu dijelaskan di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi fanafahna fiha min ruhina wa ja'alna wa ayata lil alamin. Dan kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, kata Allah. Dan kami jadikan dia, Isa dan Maryam, sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Isa Al-Masih adalah ruh dari Allah. Hidup di dalam dunia, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Nanti akan turun lagi di hari kiamat. Banyak kitab yang menceritakan tentang Isa Al-Masih akan turun lagi. Diceritakan oleh Injil, diceritakan oleh Al-Quran, juga diceritakan oleh hadis. Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara terlambat. Segeralah hijrah dari mengikuti yang tidak tahu sorga, dari mengikuti yang walahu alam, kepada kepastian, yaitu Isa Al-Masih. Kalau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Segera sebelum pintu tobat ditutup. Terima kasih.